Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang kaum muliakan, khususipun dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, Ketua RT 05 nggih, Bapak Yunantono beserta pengurusnya, sekaligus juga takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jamaah yang hadir, Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa dipertemukan. Dan juga kenikmatan yang luar biasa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kalau kita semuanya itu sedikit merenung, kira-kira sudah berapa kali kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tentunya setiap diri kita berbeda-beda. Ada yang yuswonya sudah di atas 50, ada yang di bawah 40, ya toh? Ada yang masih remaja. Mungkin rata-rata kalau bisa dibilang, misalnya usia saya 45 dikurangi 5, berarti kan sudah 40 kali ternyata melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada yang usianya 50, ya mungkin berarti sekitar 4-5 kali lah sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang sebelumnya mungkin ketika masih kecil ya masih latihan dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan kalau kita mau menengok lagi, kita setiap hari makan dan minum, ya toh, kita sudah menghabiskan air berapa liter sejak lahir sampai sekarang, atau mungkin sudah menghabiskan berapa kilo beras, enggak cuma berapa kilo ya, berapa kintal, berapa ton yang sudah kita makan. Berapa kintal, Bu? Sudah pernah menghitung? Dari sejak kita kecil sampai sekarang, Masya Allah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kenikmatan itu tentunya wajib untuk bisa kita syukuri bersama-sama. Dan di sore hari ini, mari kita bersama-sama. Ya, nanti saya bukan istilahnya memberikan ilmu ngandani mboten, tetapi mari kita bersama-sama belajar bersama-sama. Kami juga masih terus belajar. Apabila ada sesuatu yang bermanfaat, kita ambil. Apabila ada sesuatu yang salah, kita buang. Begitu ya. Dan alhamdulillah di hari ini, jam ini, detik ini kita mempunyai cita-cita yang sama. Kenapa Pak Bu? Cita-cita kita adalah menunggu adzan
maghrib. Nah, itu adalah cita-cita kita bersama. Kalau tadi ada adzan asar, sebenarnya adzan asar sama adzan maghrib kan padha mawon nggih Bu nggih. Ning benten wayah niku. Nah, cuacane mendung, kadang-kadang adzan asar dikira maghrib pun kesusu, waduh adzan. Ternyata adzan asar. Ning memang sama, adzan asar dan maghrib kan sama. Oleh karena itu, inilah yang menjadi semangat kita kumpul di kesempatan sore hari ini, yaitu kajian dalam rangka menjelang buka bersama. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin pada kesempatan sore hari ini mari kita belajar bersama. Saya sampaikan insya Allah satu tema yang berkaitan tentunya dengan bulan Ramadan ini, dengan tema besarnya yaitu kita menengok karakter orang-orang yang dirindukan oleh surga, ya. Jadi kaul ulama, kalam ulama mengatakan dalam sebuah kitab Duratun Nasihin, ya. Di situ dikatakan bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa surga itu merindukan beberapa orang, beberapa karakter orang. Apa itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang gemar memberikan makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, wasoimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lihat, ya, di sini ada kalimat mustaqatun, merindukan. Rindu niku napa, Bu? Kangen, ya, tepatnya. Kangen, bahasa Jawa niku kangen. Kalau secara bahasa Indonesia, kalau bisa kita uraikan, ya, ada perasaan yang kuat yang ada di dalam hati kita, pengen bertemu dengan seseorang dengan kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Ini rindu, perasaan yang begitu kuat bergetar di dalam hati kita. Beda kali lindu. Nek lindu napa? Niku nggih getaran. Bergetarnya sing bergetar napa nih? Bumi nih. Tapi kalau rindu, hati kita yang bergetar, ya. Hati kita yang bergemetar ingin bertemu dengan seseorang. Kira-kira seperti itu. Rindu itu seperti itu. Nah, di antara salah satu tanda orang yang beriman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu tanda orang yang beriman itu ketika disebutkan asma Allah, ya, hatinya itu bergetar. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu akan bertambah keimanannya. Ning kadang-kadang kulolan panjenengan itu bergetarnya itu sok berbeda hati kita. Dredegnya orang itu secara umum itu ada dua hal, Bu. Nomor niku hati kita gelisah gemetar ketika jatuh cinta. Nah, ketika dulu waktu masih muda, ketika mau menjadi manten, ini luar biasa bergetar hati kita, ya. Deg-degan, rakaruan, pengen bertemu dengan seseorang yang dicintainya. Yang kedua, ketika jatuh tempo. Nah, ini sekarang
Kalau dulu ketika masih muda itu ketika jatuh cinta, kalau sekarang ketika jatuh tempo. Aku sakit ya ketika jatuh tempo wayahe bayar. Napa, Bu? Wayahe bayar SPP anak, wayahe bayar kos-kosan itu, bayar sekolah dan seterusnya. Atau mungkin ada yang bayar ansuran. Nah ini juga jatuh tempo ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke perasaan rindu itu. Ini luar biasa, yang merindukan orang itu adalah surga. Bukan kita yang merindukan, tetapi surga yang merindukan orang-orang itu. Ya. Padahal yang namanya rindu itu, kalau dua orang itu merindukan, saling merindukan, maka itu akan gayung bersambut, podo-podo kangene. Nek sing kangene ming salah siji tok, ya istilahnya napa niku? Bertepuk sebelah tangan. Tetapi ini surga yang merindukan kita. Tentunya kita juga betul-betul juga merindukan surga. Artinya kan gayung bersambut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perasaan rindu itu yang sering kita jumpai di sekitar kita itu seperti seorang ayah merindukan anaknya, seorang anak merindukan ayahnya, mungkin juga suami merindukan istrinya, istri merindukan suaminya, begitu ya. Kira-kira ibu-ibu masih sering rindu nggak sama bapak-bapaknya ini? Teseng ibu nggih, apa pun boten? Ini bedanya nganten lawas kali nganten anyar ngaten niku. Nek nganten anyar niku rindune ra karuan. Ya toh? Gambaran nganten anyar niku nek sare, nek tidur itu mesra, adep-adepan. Kemudian pakaiannya pakai romantis, pakai pakaian singlet ngaten nggih nyuwun sewu nggih. Kemudian pakai wewangian harum setiap malam gitu kalau nganten anyar, Bu. Nek ngantene wis rada lawas, nah niku tidurnya nggak ada pada malam, ukur-ukuran, tidak lagi pakai singlet, pakai jaket, kandel nanti niku double. Tidak lagi memakai wangi-wangian, ganti remangson, balsem, fresh care, masya Allah. Itulah nganten lawas. Nah termasuk rindu juga mungkin agak berkurang ini kalau sudah manten lawas itu. Ada caranya, Bu, biar rindunya itu tetap lengket atau biar perasaan rindu itu muncul lagi. Pripun caranya? Ya agar sedikit lebih dijauhkan. Wah, pripun iki maksudnya? Maksudnya kalau bapak-bapak ini tindakan keluar kota kemana agak lama, insya Allah nanti ibu-ibu merindukan. Kok jam 9 udah bali-bali bapaknya ya, itu berarti kan ibu-ibu rindu sama suaminya, sama bapaknya, ya. Ya mungkin kalau sekarang yang sudah sepuh-sepuh itu rindunya mungkin lebih banyak beralih kepada cucunya, ya. Itu memang alamiah seperti itu. Itu kerinduan kita terhadap sesama. Namun di sini yang akan kita sampaikan adalah kerinduan surga terhadap manusia. Yang pertama yang kami sampaikan tadi adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, talil Quran. Nah ini kesempatan di bulan Ramadan kita bisa memperbanyak intensitas kita untuk mendekat pada Al-Quran. Yang mungkin ada, insya Allah tentang mriki wonten niko ingkang gadah Al-Quran ning masuk bifet primpen ora tahu terjamahi kadang-kadang setahun pisan. Nek arak poso dibuka kok jebulane napa niku berdebu napa Pak, penuh dengan debu, kemudian diusap, disulak di tisu, masya Allah, ternyata sudah setahun tidak menjamah Al-Quran. Onten singkat menikah itu buat mahar sampai kemudian lama nggak dijamah, ya kan, sampai istilahnya itu ya itu tadi berdebu. Nah mudah-mudahan tidak di lingkungan kita, mungkin ada orang-orang di luar lah, ya. Oleh karena kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mendekat, untuk membaca Al-Quran. Meskipun sehari nggak banyak, seayat 2 ayat, atau mungkin tadi disampaikan di sini ada tadarus malam, monggo ya kan,
Mungkin ada yang belum fasih, nanti ada yang lebih fasih diajarin insyaallah nggih. Mboten sah malu-malu begitu ya, karena membaca Al-Qur'an itu tidak mengenal usia. Meskipun sudah sepuh, kemudian dia baru belajar, tidak masalah. Justru kemuliaan Al-Qur'an itu bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu luar biasa, ya. Karena Al-Qur'an itu meliputi belajarnya itu dari membacanya. Nanti kalau sudah bisa membacanya, nanti membaca maknanya. Kalau sudah tahu membaca maknanya, membaca tafsirnya. Kalau sudah tahu, nanti bisa memberitahukan kepada orang lain. Dan juga apa yang sudah diketahui ini diamalkan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu orang-orang yang belajar Al-Qur'an, yang kemudian dia bisa mengajarkannya kepada orang lain, ya. Maka hadis dari Rasulullah SAW, Rasul juga mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia itu sudah mahir, maka dia bersama malaikat yang mulia. Ini bagi orang-orang yang sudah mahir. Tetapi bagi orang-orang yang masih belajar, kemudian terbata-bata, dikatakan wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni. Dan bagi orang yang terbata-bata, bahasa Jawa ini apa terbata-bata niku? Grodal gradul, nggih, ngejo, grondat grandat niku pahalanya 2. Masya Allah. Kok bisa 2? Yang pertama adalah pahala dari dia kemauannya belajar Al-Qur'an. Yang kedua adalah pahala dari kesungguhannya, kesulitannya dalam dia berusaha untuk membaca Al-Qur'an itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ini nanti kalau dikupas tentang Al-Qur'an ini, dikatakan juga nanti di hari kiamat itu Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita. Ketika hari kiamat itu setiap orang itu dia akan lari sendiri-sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ketika kita mempunyai keturunan yang ahli Al-Qur'an, keturunan kita ini bahkan akan mencari keluarganya. Dia akan diberikan kuota 10 orang untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, 10 tiket, ya. Kalau dalam satu keluarga ada beberapa orang yang ahli Quran, Masya Allah, mempunyai kuota yang surplus, begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya, wa hafidil lisan. Maka Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Jadi menang niku langkung selamat Pak Bu. Ning yo ampun ngaten joan, oh sing penting menang wae, ora usah sing api-api yo menang, ampun. Maksudnya kalau tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baik, mending diam. Tetapi kalau ada kebaikan, menyuarakan kebaikan, nah ini tentunya juga lebih bagus lagi, ya. Maka Rasul juga mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang itu ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi sesuatu yang kurang bermanfaat ini kita mencoba untuk meninggalkan. Kita menyampaikan, kita berbicara adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan termasuk di sini yang penting bagi kita Bapak dan Ibu, menjaga lisan kita ini. Saat ini di zaman sekarang yang modern ini, lisan kita tidak hanya yang kita miliki secara fisik mulut kita, tetapi lisan kita, nah ini termasuk lisan, ya. Ini adalah lisan digital. Apalagi untuk ibu-ibu remaja, ibu-ibu muda, ya kan? Ini intensitasnya bergaul dengan handphone ini mungkin lebih banyak. Nggih mboten Bu? Scroll, belanja, gitu, nopo mulai YouTube, nopo mulai nopo. Nah nanti kadang-kadang terjebak
kemudian sedikit-sedikit sidik-sidik pasang status. Nek status saya mboten napa-napa Bu, memberikan semangat, kabar gembira. Nek status nyindir-nyindir, saoten mboten ngaten niku. Ya kan? Karena tidak bisa tersampaikan langsung, wah tak sindir wae lewat status kemudian di upload di status. Kemudian nanti ada yang tersindir, ada yang tidak disindir pun kadang-kadang merasa disindir. Nanti yang baca viewernya berapa orang. Nanti kalau ada yang SS screenshot kemudian disebarkan ke banyak orang lagi, ini akan menjadi dosa jariah. Mengeri ini, ada amal jariah, amal kesayangan jariah, ini kan kebaikan. Tetapi kalau dosa jariah, dosa yang mengalir terus ketika kemudian dilihat oleh orang yang semakin banyak. Nah, ini penting kita perhatikan, yaitu menjaga lisan digital kita, ya. Maka berkaitan dengan ini mohon maaf ke ibu-ibu lagi nih, hati-hati dengan bahaya ghibah, apalagi di bulan Ramadan, ya, karena dosanya akan dilipat gandakan. Dan dosa ghibah ini ibu-ibu dimasukkan di deretan dosa besar. Loh, kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn, inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dhukum ba'dha." Ya. Dan janganlah saling menggibah di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakaritumu. Karena sesungguhnya orang-orang yang ghibah itu diibaratke kadosta orang-orang yang memakan bangkai saudaranya. Nah, ini ngeri sekali Bu. Kita memakan bangkai saja nggak boleh ya. Kalau bangkai yang boleh dimakan bangkai apa Bu? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau bangkai-bangkai yang lain nggak boleh. Nah, ini digambarkan ketika orang itu ghibah seperti memakan bangkai saudaranya. Maksudnya ini pripun niku? Maksudnya ngaten. Contohnya ngaten mawon. Misalnya di lingkungan kita ada berita lelayu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, berita lelayu. Kemudian kita mendekat kepada orang yang meninggal itu. Kemudian ada yang nyekrek bagian dari tubuhnya. Nopo contohnya nopo? Sekedhik mawon kupinge misalnya dicekrek. Nopo jempole jendike dicekrek. Gitu. Kemudian ditaruh di piring. Paringi kecap kali saus, Bu. Kemudian diparingi jenengan. Purun mboten, Bu? Monggo Bu didahar. Purun mboten? Ini adalah contoh ketika seseorang itu melakukan ghibah, itu seperti memakan bangkai saudaranya. Wah, ini sangat ngeri sekali. Nah, kadang-kadang ghibah ini tidak terasa, ngomongi tonggone, ngomongi kancane, gitu. Misalnya ibu-ibu pagi-pagi ada bakul sayur lewat, kemudian mengundang 1-2 orang, tadinya hanya bicara sepele, tapi lama-lama ngobrol, ngelendeng tanggane. Kae tanggane dhewe sing gendut kae, atau tanggane dhewe sing cilik ireng nika. Padahal itu ya sesungguhnya seperti itu. Real memang tanggane ya cilik ya gendut, itu. Tapi justru itulah yang dinamakan ghibah, menyampaikan sesuatu yang real, yang nyata. Tetapi ketika itu disampaikan kepada orang yang kita gelendeng itu, mereka tidak ridho. Nah, inilah yang disebut dengan ghibah. Maka Rasul mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyampaikan, engkau membicarakan saudaramu dan dia itu tidak suka untuk dibicarakan. Real, padahal ini real nggih. Nek sing boten real pala bahaya mleh, napa niku? Fitnah, ya kan? Maka itulah bahaya ghibah itu seperti itu. Bahkan dulu ketika Rasulullah niku gadah istri banyak, Pak, Bu. Pak teng mriki istrine pripun pinten? Setunggal mawon nggih. Nah, istri Rasulullah niku kan kathah.
Nah, di antaranya istri-istri Rasul itu ada yang gelendeng istri yang lain. Dikatakan dalam sebuah riwayat ini Aisyah menyampaikan gelendeng dengan istri yang lain, namanya adalah Sofia. Sofia ini salah satu istri baginda Rasul, dari kondisi fisiknya itu agak pendek gitu ya. Jadi mungkin diantaranya itu tinggi, tetapi ada yang lebih pendek. Maka kemudian Aisyah mengatakan istri Rasul yang pendek kae, ya kan, sing paling dek kae, yang dimaksud adalah Sofia. Maka kemudian Rasul mendengar kalimat ini, apa kata Rasul? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri lama zajathu. Wahai Aisyah, satu kalimat, satu perkataan yang kau lontarkan tadi, seandainya saya ambil kemudian saya masukkan ke dalam lautan, maka sungguh lautan itu akan berubah warnanya, rasanya, berubah baunya. Pripun Pak? Pripun Bu? Ngeri sekali. Ghibah itu, satu kalimat ghibah yang sepele, yang ringan, ketika dimasukkan ke dalam lautan, lautan itu pinten liter ya, kita nggak bisa menghitungnya ya, itu bisa merubah rasa, warna, baunya, bisa tercemar. Nah ini saking bahayanya napa? Ghibah. Nah oleh karena itu monggo ini ibu-ibu, kesempatan Ramadan adalah kesempatan yang baik untuk kita mengurangi. Kalau bisa jangan mengurangi, dihilangkan ghibah itu, karena itu termasuk dari bagian dosa besar ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang kelaparan. Termasuk kita memberikan makan kepada orang yang puasa ya. Nah, suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Nabi, ayul Islam khairun, apakah Islam yang baik itu seperti apa? Maka kemudian Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am. Yang pertama kali Rasul katakan, yaitu Islam yang baik itu adalah engkau memberikan makan kepada orang lain. Maka ora bain-bain ngono, enggak main-main ya. Kita memberikan makan kepada orang lain itu pahalanya luar biasa. Kalau yang kita ketahui barangkali biasanya yang namanya amal jariah itu seperti membangun pondok pesantren, seperti nyumbang masjid, seperti nyumbang panti asuhan, musola dan seterusnya. Tapi selain itu, amal jariah yang luar biasa adalah kita memberikan makan kepada orang lain. Bahkan dikatakan oleh ulama itu, ketika kita memberikan makan atau minum kepada orang lain, kemudian orang lain itu memakan, meminumnya, dan kemudian itu akan menjadi daging, menjadi darah, menjadi nutrisi otak, kan boten semuanya terbuang ya, sebagian diserap tubuh. Nah, ketika orang itu kemudian tumbuh, orang itu menjadi orang yang soleh, dia melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka pahala kita akan terus mengalir. Kita akan mendapatkan andil bagian karena kita pernah memberikan makan kepada orang itu. Nah, khususnya terlebih-lebih kalau kita memberikan makan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan, di pesantren, mereka akan menjadi anak-anak yang solih, ya kan? Maka itu luar biasa, masya Allah, akan terus mengalir pahalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat beberapa contoh orang-orang pendahulu kita. Mereka dahulu begitu semangat dalam memberikan makan dan minuman kepada orang lain. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Nabi Ibrahim ini, beliau paling tidak bisa makan sendirian. Ketika ada makanan tersedia, beliau mengajak orang lain.
Jadi gampangannya kalau ada makanan yang sudah tersedia, kemudian nggak ada orang, beliau itu ngadang wong liwat Pak, keluar rumah ngadang, sing liwat sopo yo, tak awe-awe. Nah, kemudian nanti diajak masuk untuk makan bareng. Bahkan di riwayat itu pernah Nabi Ibrahim itu meng golek wong mangan bareng niku beliau berjalan sampai berkilo-kilo, bermil-mil agar ada orang yang bisa menikmati hidangan bareng. Masya Allah luar biasa. Nek kula lan panjenengan kadang-kadang gak ada makanan sing sithik niku malah diiman-iman gitu. Untuk wanti-wanti kali anak kali putune niku, "Le aja metu-metu ndak konangan kancane," katanya. Nah, kalau Nabi Ibrahim justru ada makanan, cari temanmu, cari sahabatmu, ayo kita makan bareng. Ya, ini contoh dari Nabi Ibrahim. Kemudian contoh lagi dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau ini adalah seorang khalifah, seorang pimpinan. Kemudian suatu ketika di bulan Ramadan, beliau mengajak kepada umatnya, kepada jamaahnya diumumkan, "Wahai masyarakatku, jamaahku, saya mengundang kalian semuanya untuk berbuka puasa di rumahku pada tanggal sekian hari ini." Ya. Maka kemudian jamaahnya itu semuanya antusias, ya. Nek teng mriki misalnya kan ada sebut nama misalnya Pak Amin, Pak Rafiq, ya Pak Rafiq, ayo besok kita tanggal sekian diundang oleh khalifah, kita wajib datang ini. Wah, kemudian yang temennya itu kan yang nyaut juga dengan semangat, wah iya ini kan khalifah yang punya acara pasti geden, istilahnya saat ini napa? Mangan gede-gedean. Maka kemudian semangat itu jamaahnya itu. Maka betul jamaahnya itu berbondong-bondong banyak sekali yang kemudian hadir di kediaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sudah hadir semua, Khalifah mengatakan, "Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, silahkan sekarang ambil minum terlebih dahulu. Silakan bisa antri karena ini banyak, silakan antri." Tapi jangan dibayangkan antrinya zaman itu dengan sekarang beda Pak. Nek zaman sekarang mungkin antrine wonten napa dispenser niku wonten pilihane. Teh, kopi, jus. Nek teng mriku mboten, antrine teng pinggir sumur. Nah, teng pinggir sumur nimbo niku air putih niku nimbo niku. Wonten bagian yang nimbo ngerek, kemudian ada yang nadai memakai napa? Gelas terbuat dari tanah liat. Disok satu sudah, kemudian bergantian sampai kemudian itu sudah merata semuanya kebagian. Maka ketika sudah kebagian semua, sahabat Umar mengatakan, "Monggo bapak-bapak, ini sebentar lagi sudah memasuki maghrib. Kurang pinten menit Pak? Seperapat." Terus kurang seperapat. Silakan bapak-bapak siap-siap berdoa, nanti apa yang sudah dihidangkan ini dinikmati. Nah, ini tingak-tinguk niki. Kok kuwi tang putih yang tok iki. Koncone ndi iki? Seneke kok urung. Ada yang ngeyem-yemi. Wongku paling sedelo meneh ya wong isih seperapat. Nah, ditunggu sampai hampir 5 menit. Kok ora ono teko-teko palingku bar maghrib palingnya. Nah, akhirnya mereka tenang. Sampai dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Mari silakan bapak-bapak yang sudah hadir, silakan berbuka puasa. Akhirnya semuanya berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabatul ma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Dereng nggih? Dereng. Niki waktu itu sahabat seperti itu. Kemudian meminum minuman air putih itu. Ternyata ditunggu-tunggu sampai sholat maghrib memang nggak ada temennya. Onten nggih air putih tok niku. Masya Allah. Ini adalah yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Betapapun kita memberikan segelas air putih kepada orang lain, ini manfaatnya luar biasa. Apalagi banyak kita berikan kepada orang.
Kita lihat di jalan-jalan mungkin sekarang ada yang berbagi air mineral, meskipun nggak ada temennya, cuman tok air mineral itu, insya Allah pahalanya luar biasa. Bahkan dikatakan pahalanya itu seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan kalau kita rajin bersedekah untuk memberikan makan dan minuman kepada orang lain, insya Allah ini akan menjadi jariah yang sangat banyak. Satu lagi, ada contoh seorang ulama di Saudi Arabia, almarhum, beliau sudah wafat, yaitu Syekh Abdullah bin Baz. Beliau ini seorang ulama yang dikatakan oleh muridnya itu rajin infak, memberikan makanan dan minuman. Bahkan setiap hari, hampir setiap hari itu, ketika siang hari beliau mempunyai rumah, kemudian kalau zaman sekarang yang mempunyai gudang gitu ya, kemudian orang-orang yang lewat itu disuruh untuk masuk ke gudang itu, kemudian disuruh untuk makan sepuasnya. Ini kurang lebih 600 porsi setiap hari. Nek saat ini nggih MBG, makan bergizi gratis. Tapi ini bukan dana dari pemerintah, ini dana pribadi. Kemudian ketika datang waktu malam, ini beliau juga memberikan makan lagi 600 porsi gratis lagi. Jadi sehari semalam berapa Bu? 1.200. Ini hampir beliau lakukan setiap hari. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendapatkan pahala berbagi makanan dan minuman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sedang kita lakukan. Puasa Ramadan ini adalah perjuangan fisik dan perjuangan rohani kita. Ya, karena mungkin kalau ini bukan merupakan sebuah kewajiban, orang itu nggak mau kira-kira. Pagi-pagi jam 2, jam setengah 3 bangun untuk makan, jam-jam yang paling enak untuk istirahat, ya kan? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu, di sini dikatakan kutiba alaikumusiyam. Ini orang-orang menerjemahkan secara umum adalah telah diwajibkan kepada kalian puasa, ya. Kutiba alaikumusiyam. Ini kalau secara bahasa kutiba itu telah dituliskan. Nah, ini lebih kuat lagi. Telah di-SK-kan, telah diarsip. Jadi orang-orang dahulu itu berpuasa, ya, tidak hanya kemudian diumumkan, tetapi sudah dituliskan, sudah di-SK-kan. Maka sekarang kalian berpuasalah. Nah, oleh karena itu memang perjuangan puasa ini luar biasa, apalagi ibu-ibu ya. Kalau tadi mungkin dari segi negatif, sekarang saya lihat ini ibu-ibu dari segi positifnya, ini luar biasa. Perjuangan ibu-ibu ini setiap hari bangun paling gasik. Ya mboten Bu? Bangunnya jam pinten Bu? Setengah 3 atau jam 3? Jam 2 malah nggih. Bapak-bapak belum bangun, ibu-ibu sudah bangun duluan. Ya toh? Coba sekali-kali cuti Bu, mogok tidak masak sehari 2 hari. Mungkin bapak-bapak sama putra wayah ini ikut-ikut nggak puasa, ya kan? Ini perjuangan pahala yang luar biasa untuk ibu-ibu. Ada satu trik Bu, tapi ini mudah-mudahan ketika ibu-ibu membangunkan suami dan anaknya ini mudah ya. Tapi mungkin ya nggak tahu mudah apa angel. Ayo le tangi, wah isih ucek-ucek parani meneh teng kamar, ayo bangun. Termasuk suaminya mungkin ya toh. Ya kadang-kadang kalau sudah setengah ke sana juga bangunnya wis rada angel gitu kan. Nah ini tipnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah sabda bahwa seorang wanita, seorang istri itu dalam kondisi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan sholat malam, ya, kemudian membangunkan suaminya untuk ikut sholat malam.
Atau dalam bahasa lain bisa dirubah, seorang suami menjalankan sholat malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk melakukan sholat malam. Kemudian ketika suami atau istri itu enggan, susah, maka tipsnya yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka percikkanlah air ke wajahnya. Nah, ini ngampun kata-kata Bu, percikkan air ke wajahnya. Mendet nopo gayung nopo ember, ini ngampun sak ember, digebuyur kebiuk. Wah ini bantal sak ambene sak kasure terus kabeh sekedhik mawon. Piuk piuk piuk. Nah, ini adalah tip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sulit untuk bangun, nah, dipercikkan air. Nek gampang niku ngagem niku Bu, semprotan manuk niku. Nah, niku seger niku. Ya. Nek sak gayung ya Masya Allah, kaget nanti bapak sama putra wayahnya. Itu adalah salah satu trik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berdoa semoga di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini kita mendapatkan pahala yang betul-betul sesuai yang kita inginkan. Karena Rasul mengatakan betapa banyak ada orang yang lapar, betapa banyak ada orang yang sholat malam mereka capek tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena satu, tidak ikhlas, kedua, tidak mengikuti sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, maka itu bisa menjadi muspro. Istilah Jawa niku wonten napa niku, gupak pulute ora uman nongkone. Wis angel-angel tumbas nongko dibelah gitu wonten kena pulut dan seterusnya, tapi dia tidak ikut menikmati nongkone. Nah ini diibaratkan seperti orang yang bersusah payah tetapi dia tidak mendapatkan hasilnya. Nah mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang yang demikian. Kemudian nanti insya Allah orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul ini akan masuk ke dalam pintu surga. Sudah disediakan pintu khusus, namanya adalah pintu Ar-Rayyan, di mana kemudian orang-orang yang berpuasa ini akan dipanggil, akan disuruh masuk antri melalui pintu itu. Setelah semuanya masuk, kemudian pintu itu akan menutup dengan sendirinya. Karena itu memang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman yaitu Raja Iskandar Dzulkarnain, ya. Jadi waktu itu Iskandar Dzulkarnain mempunyai pasukan. Kemudian pasukannya itu dikumpulkan. Kemudian kurang lebih beliau mengatakan demikian, wahai pasukanku, kita besok akan menaklukkan di suatu tempat. Oleh karena itu kita akan berangkat malam, dan nanti kita akan melewati sebuah sungai. Maka ketika kita melewati sungai itu, jangan lupa kita merunduk dan ambil batu yang ada di sungai itu sebanyak-banyaknya. Ini adalah nasihat dari Iskandar Dzulkarnain. Maka ada 3 pasukan yang mensikapi perintah ini. Pasukan yang pertama mereka berbondong-bondong kemudian melewati sungai itu. Kemudian mereka ketika sudah sampai di sungai itu, kemudian mereka berhenti.
Mereka mengambil batu yang ada di sungai ini sebanyak-banyaknya. Ada yang pakai tas kemudian dimasukkan ke dalam tas mereka. Ada yang pakai saku, celana, baju dikebaki niku dengan batu-batu yang ada di sungai itu. Kemudian golongan yang kedua ini acuh tak acuh. Lewat sungai kemudian waduh nggo ngopo, nggo watu barang, wis liwat wae. Kan gitu. Hanya sekedar lewat. Golongan yang terakhir hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena kita sudah diperintahkan sultan, raja kita, maka yuk kita ambil batu secukupnya aja. Bawa 1, 2. Ayo silakan dibawa. Kemudian mereka membawa sedikit saja. Kemudian apa yang terjadi? Ketika sudah sampai pada satu tujuan tertentu, kemudian itu sudah siang hari, kemudian Raja Iskandar Dzulqarnain ini mengatakan, wahai pasukanku, sekarang coba silakan dilihat apa yang kalian bawa. Maka Masya Allah, pasukan yang pertama mereka membuka tasnya, membuka bawaannya, mereka membawa batu yang sangat banyak. Ternyata itu adalah intan berlian. Maka pasukan yang pertama ini mereka bersyukur luar biasa. Mereka mendapatkan anugerah yang istimewa. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang hanya lewat tidak membawa ini, mereka merasa menyesal. Waduh, ternyata ini intan emas berlian ya, kita nggak bawa ini. Mereka gelo ya. Tapi kemudian pasukan yang ketiga, mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya membawa sedikit saja. Mereka ya rodok gelo ning ora gelo banget. Mergane napa? Mergane ya sudah membawa batu sithik-sithik sesuai yang dianjurkan. Ketika dibuka intan berliannya ada, ora ketang sithik. Nah, ini apa? Ini bisa kita berlakukan ketika kita melewati bulan Ramadan. Ini tergantung kepada kita. Apakah kita akan mengambil banyak ya apa yang ada di bulan Ramadan, apa hanya sekedar lewat gitu, atau hanya mengambil beberapa sedikit saja. Nanti itu akan kita panen, akan kita dapatkan di akhirat. Orang-orang yang mengambil banyak insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak, akan mendapatkan hasil yang melimpah. Orang-orang yang hanya lewat saja, ia akan kecewa. Kira-kira ada nggak orang sekarang itu datangnya bulan Ramadan itu yoming sekedar lewat? Saya kira ada. Ada orang yang kalau kita ibaratkan itu seperti penonton nih Pak, seperti penonton. Seperti di jalan raya, kemudian ada bis lewat, bus, oh bis lewat, kemudian ada kopata lewat, oh kopata lewat, gitu. Ada mobil pribadi lewat, oh mobilnya api-api, ya tok nonton tok niku, tidak ikut menjadi pemain. Nah orang yang ikut menjadi pemain, ada bis lewat, aku tak melu iki bis iki, nah, kan? Kemudian ngadang bis itu di stop, ikut bis itu. Atau mungkin ikut kopata itu sampai mana dan seterusnya. Ada orang yang hanya sekedar menjadi penonton. Oh sesuk tak poso, ayo poso. Sampean poso ora Pakde? Ah mboten. Mboten ngaten niku. Mungkin ada. Poso ya poso. Tanggane poso ya dhek ora poso. Atau mungkin tanggane taraweh, tanggane tadarusan dan seterusnya, ya jangankan ikut itu ya, wong poso mawon mboten poso kan. Tetapi nek bodo melu bodo. Ya kan? Kadang-kadang orang tidak puasa, ning nek ana buka puasa niku melu-melu teko. Tapi kalau buka puasa ini insya Allah antusiasnya lebih banyak ya. Ada sahur bersama. Tas jarang ya. Sahur bersama itu ada di daerah Solo itu.
itu ada sahur bersama. Jadi jam 2 undangan diharapkan hadir jam 2 untuk mengikuti sahur bersama. Kira-kira nek teng mriki mlaku mboten? Sing mlaku mengke sing rawuh Pak Junto nih kali Pak Amin. Pengurusnya tok lainnya nggak mau hadir ya. Karena godaannya lebih susah. Tapi kalau buka bersama insya Allah antusias ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendekati buka bersama. Barangkali ada waktu sedikit persiapan untuk kita buka bersama. Satu hal yang kita tambahkan, untuk di dalam kita berbuka bersama itu, kita berbuka puasa itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling afdol, yang paling mulia adalah dengan kurma. Kalau ada kurma muda, kalau tidak ada kurma tua, kalau tidak ada cukup segelas 2 gelas air putih. Segelas mawon cukup nggih. Seteguk 2 teguk air putih untuk membatalkan, itu adalah yang paling afdol ya. Adapun kalau tidak ada kurma, ya buah itu sebagai pengganti ya. Sampun niki. Oh sampun nggih. Pun niki sampun monggo, karena sudah memasuki buka puasa, monggo kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabbat tuma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah.